Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Narik kru semangat penghormatan ulun hontak kepada bupati terpilih yaitu sahabat luntuan, sahabat sebuah perjuangan itu Syekh Muharram Idris dan Wakil Bupati terpilih Dr. Andes Syukri beserta keluarga. Pimpinan dan anggota DPRK Aceh Besar dan semua jajaran, PJ Bupati Aceh Besar, juga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Ibu Eliza, para unsur Forkopimda Aceh, Aceh Besar, ada Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kejati, Bapak Kejari sudah berhadir. Ketua MPU, MAA dan MPP Aceh Besar. Nah, kita hormati PLT Sekda Aceh DWR, juga kita hormati para unsur SKPA yang berhadir, Ketua KIP Panwasli dan Panwaslu Aceh Besar, para ahli ulama, ada Abu, Tungku, Abun, Walid, Abah, Apati, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang kita hormati para pimpinan partai politik nasional dan lokal, dan juga plus kepada sahabat luntuan, rakan luntuan Bang Wandi Yusuf dan juga istri tercinta, pimpinan perguruan tinggi, para kepala SKPK Kabupaten Aceh Besar, para kesyik, tuhapet dan mukim se-Kabupaten Aceh Besar, para insan pers, cetak dan elektronik. Ini komplain bacut insan pers. Namanya politik. Tapi apa yang disampaikan oleh yang disampaikan berpelintir-pelintir, lurus mantap. Seperti saya katakan kemarin selepas pelantikan, saya katakan adalah tidak berlaku lagi barcode pengisi bensin di semua SPBU.
Tetapi yang weh-weh katanya jadi hampar, tidak jelas. Koran hari ini adalah Serambi. Di situ ditulis barcode untuk minyak yang subsidi akan dicabut. Ini sungguh menyimpang, sungguh ngaur. Karena jelas, dia jelas. Dicabut barcode isi bensin. Jelas kan? Jadi insan pers tolong diluruskan. Karena sesuai dengan sumpah dan janji kita. Antara lain sumpah untuk menyenangkan masyarakat, tidak untuk mensusahkan masyarakat. Salah satu contoh yang terjadi di depan mata saya, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, coba bayangkan seorang pengendara mobil. Dia kebetulan habis minyak, dorong Pak. Sampai di pom bensin, mereka isi minyak, tidak dikasih. Karena tidak ada barcode. Adi dengan hati lapang, dengan kepala yang waras, coba kita pikirkan. Menyusahkan masyarakat atau menyenangkan masyarakat? Ini yang perlu kita garis bawahi. Sesuai dengan komitmen Bapak Presiden kita, membagikan nasi gratis yang ada vitamin, ada semua lengkap kepada ramah masyarakat, bermakna Presiden kita apa yang diucapkan dia berbuat. Apalah seorang yang mendorong kendaraan tadi datang pom bensin tidak ada barcode sehingga mereka marah-marah, tidak juga dikasih. Ini salah satu yang permasalahan. Permasalahan kedua, pertengkaran antara kendaraan dengan pom bensin, orang pom bensin. Sampai bertumbuk-tumbuk, sampai berkelahi, sampai meledak. Terjadi juga di Aceh Utara antara polisi dengan orang pom bensin sampai ke pengadilan. Sebenarnya perkara kecil. Apa salahnya? Bokah mayopat minyak bohnya. Jadi bermacam-macam hal perlu kita luruskan. Seperti Bapak Bupati mengatakan tadi, akan ada perubahan. Dicoba semaksimal mungkin perubahan akan terjadi. Intinya, kita harus bersatu. Harus kebersamaan, harus bahu-membahu. Pun demikian, belum tentu kita boleh membangun daerah atau provinsi. Apalagi kita bercerai-berai. Jadi ini satu PR kepada kita semua untuk membangun daerah, membangun provinsi, dan membangun negara. Masa lama, oke, tinggal sejarah. Sebenarnya banyak cara menuju Roma. Ada sebagian dengan mobil, ada sebagian dengan naik sepeda, ada sebagian banyak uang, ada sebagian tidak ada uang. Intinya ini sudah selesai. Kita mari bersamaan, kita membangun Aceh yang kita cintai ini. Yang kita hormati para
perbankan dan lembaga kewangan, para undangan hadirin dan hadirat sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kaum mak-mak, ibu-ibu, para semua kaum hawa yang cantik, tak gagat dari Aceh Besar. Mudah-mudahan kita aman damai semuanya. Pertama-tama, marilah kita bersama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Maaf, saya lupa teristimewa penghormatan saya kepada jajaran atau ketua KPA, ada Mukhlis dan semua jajaran ketua KPA Aceh Besar dan anggotanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan juga selalu dalam kebersamaan untuk kita sama-sama membangun Aceh ke masa hadapan. Selawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Para bapak ibu sekalian, sebenarnya kita pada hari ini dalam keadaan musibah, ikut kebersamaan duka cita atas berpulangnya dua orang tokoh ulama kita, yaitu Abu Kutakrung dan Abu di Aceh Jaya, yang berurusan Abah di Aceh Jaya yang berurusan telah meninggalkan kita, yaitu seorang ulama karismatik di Aceh Jaya. Dan juga Abu Kutakrung semalam juga telah almarhum. Jadi mari kita sama-sama menghadiahkan Ummul Al-Quran kepada beliau sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Dan khususan kepada al-ulama dan arwah sekalian. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, atas nama pribadi dan selaku Kepala Pemerintah Aceh, saya mengucapkan selamat kepada Bupati Aceh Besar dan Wakil Bupati Aceh Besar yang baru dilantik untuk masa depan 2025-2030. Amanah ini adalah bentuk kepercayaan masyarakat yang harus dijaga dengan baik. Semoga saudara-saudara sekalian dapat menjadi pemimpin yang amanah
bijaksana dan bertanggungjawab dalam mengemban tugas selama 5 tahun ke depan. Saudara-saudara sekalian, tugas yang diemban bukanlah tugas yang ringan. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat harus dijaga, harus dijawab dengan kerja nyata, program pembangunan untuk kepentingan rakyat. Karena itu, saya perlu menyampaikan beberapa hal untuk memperkuat kerja pemerintahan Kabupaten Aceh Besar. Yang keempat, pasangan ini dari jalur independen, artinya tidak menggunakan partai politik. Namun setelah menjadi bupati dan wakil bupati harus berhadapan dengan partai politik di parlemen, yaitu para anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar, mau tidak mau harus diterima. Karena itu, singkirkan ego masing-masing, bekerja sama untuk kepentingan rakyat Aceh Besar adalah pilihan yang terbaik. Bangun hubungan sekarang dan jalin kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif. Yang kedua, kami berharap pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu membangun komunikasi dan merawat hubungan dengan pemerintah Provinsi Aceh. Kami selaku Gubernur Aceh selalu mendukung pembangunan Kabupaten Aceh Besar. Kita akan saling membangun demi kesejahteraan masyarakat Aceh Besar. Bapak Bupati yang terpilih, Syekh Muharram, sang meramah bacut dia. Karena pengkai kau berusaha bacut tu lah. Jadi ada pusit terdukung mungkin tak pegang multius. Kanto DPRK Aceh Besar. Dan saya kemarin pernah ke Jakarta dan pernah ke Menteri Kepegawaian BPN. Saya katakan sama beliau, sama Ibu Kartini, Bu Tini, Ibu, saya bermasalah. Aceh khususnya bermasalah banyak pengangguran. Ibu Eli, mau tak mau, kami ingin sekali untuk memperkecil pengangguran. Dengan terutama banyak sekali kita honorer. Jadi macam mana untuk mengatasinya supaya mereka mampu dan diberi honor yang mencukupi. Okey katanya, kita ada program P3K. Selepas P3K kita habis, kita akan memperlakukan juga separuh P3K. Jadi sama dengan P3K juga. Itu jelas salah satunya. Artinya, menurut dia bicarakan kepada saya, bilang kepada saya bahwa bukan salah dia, salah pemerintah setempat. Karena ia mengusulkan P3K jatahnya lebih daripada target kita. Kenapa? Katakanlah 7,000, hanya usulkan 3,000. Jadi 4,000 nganggur. Ini entah, saya enggak habis pikir di mana konslet, di mana saya enggak tahu. Tapi insya-Allah kepada
Dinas EKPK, mari kita sama-sama untuk menjadi anak-anak kita, saudara kita, pegawai P3K. Dan saya katakan, Ibu, kami butuh sekolah IPDN. Oh ya, kami setuju, kami support. Tapi saya di sini nggak ada anggaran, katanya. Coba Bapak Muzakir ke jumpai Tito, Pak Dalam Negeri, Pak Menteri Dalam Negeri, sampaikan. Oh siap, saya bilang. Terima kasih Ibu. Kemudian selang 2 hari, saya jumpa Pak Tito, Pak Menteri Dalam Negeri. Pak, ini bla 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 bla, saya perlu IPDN di Aceh. Oh baik. Tapi kita lihat dulu anggaran. Kalau ada, ya insya Allah kita sepakat antara provinsi di kabupaten untuk kita bangun IPDN Semarang. Tanah kita sudah ada kan? Tanah ada juga tanah provinsi yang di Semahni. Ada lebih kurang 60 hektar di situ. Karena kita mau Dipat 36 hektar. Jantau. Hanjio. Mungkin tahu Semahani atau Palain yang perlu kita bangun nanti. Karena sebenarnya SPDN yang berusaha kana. Kalau gajet dia ulangi jadeh. Masa beliau Pak Bawandi. Masa Dr. Zaini. Sambung lom dengan meramah Bawandi Nova. Kena tahu ini PDN tak pakai Sabang. Karuh bigotnya. Karena anak depan Aceh bukan Sabang ya. Bawandi, hana ada di Sabang. Kagaknya pikau bireng ne ba PDN. Nova, lakannya pi bau takingan. Akhirnya PDN gagal, meramah. Tapi anak pusit kalinya katanya tetap PDN terpegat di kota Banda Aceh atau Aceh Besar. Lu hana kepentingan, hana kau perah bawa Aceh Utara lu semua ni. Yang penting IPDN harus ada di Aceh. Cocok kan? Terima kasih. Yang kedua, bacut, kami selaku Gubernur Aceh selalu mendukung pembangunan Kabupaten Aceh Besar. Kita akan saling membantu demi kesejahteraan masyarakat Aceh Besar. Yang kedua, selalu melibatkan para akademisi dalam setiap rancangan pembangunan Kabupaten Aceh Besar sehingga program pembangunan dapat terukur dengan baik. Semua kegiatan yang dilaksanakan yang diawali dengan kegiatan-kegiatan yang teruji secara ilmiah tetapi akan lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, memberi ruang bagi pengusaha untuk terlibat dalam diskusi-diskusi program pembangunan Aceh Besar. Ini sangat penting. Tujuannya agar program pembangunan dapat menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan. Yang kelima, menjaga dukungan dari masyarakat Aceh Besar sehingga setiap program pembangunan yang dijalankan akan mendapat tempat di hati masyarakat Aceh Besar. Yang keenam, seluruh program yang dijalankan di Aceh Besar jangan pernah melupakan
restu dan doa para ulama di Aceh Besar. Senantiasa seluruh program pembangunan Aceh selalu mendapat ridha Allah SWT. Saudara sekalian, selanjutnya kepada saudara yang baru dilantik, saya ucapkan selamat bekerja, jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan sepenuh tanggungjawab demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Akhir kata, marilah kita panjatkan doa kepada Allah SWT. Semoga kabupaten kota yang saudara pimpin senantiasa dalam keadaan aman dan damai, serta kita semua selalu mendapat petunjuk, bimbingan dan rahmat-Nya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.